Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sekarang aplikasi psikologi agama belajar dalam belajar mengajar. Aplikasi agama dalam belajar mengajar ini berkaitan erat dengan teori Babinetsi Movement. Beberapa teori yang dapat diaplikasikan dalam bimbingan, yaitu pertama konsep kunci bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan, memiliki kebutuhan dan keinginan. Dengan konsep ini nanti dikembangkan di proses bimbingan dengan melihat hakikat manusia memiliki kebutuhan dan keinginan. Berkaitan dengan hal ini sesuai dengan fungsi bimbingan itu sendiri, Mortensi membagi fungsi bimbingan kepada tiga, yaitu memahami individu, preventif, dan pengembangan individual, dan yang ketiga adalah membantu individu untuk menyempurnakan. Yang pertama, memahami individu. Seorang guru atau pembimbing atau dai dapat memberikan bantuan yang efektif sehingga efektif jika mereka dapat memahami dan mengerti persoalan, sifat, kebutuhan, minat dan kemampuan anak didiknya. Karena itu bimbingan yang efektif menuntut secara mutlak pemahaman diri anak secara keseluruhan. Yang kedua ada preventif dan pengembangan individu. Preventif dan pengembangan individu ini merupakan dua sisi dua sisi dari satu mata uang. Preventif ini berusaha mencegah kemerosotan perkembangan seseorang dan meminimal agar dapat memelihara apa yang telah dipercaya dalam perkembangannya. Kemudian bagaimana kita bisa membantu individu untuk menyempurnakan sifat manusia. Nanti. Kemudian pada saat tertentu membutuhkan pertolongan dalam memahami situasi lingkungan. Pertolongan setiap individu ini nanti tidak sama. Perbedaan umumnya lebih pada tingkatan daripada macam. Jadi sangat tergantung pada apa yang menjadi kebutuhan dan potensi yang ia miliki. Jadi dalam konsep yang lebih luas ini dapat dikaitkan bahwa teori Sigmund Freud ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan proses bantuan pada konseling. Bagaimana kita melakukan konseling, melakukan bimbingan, pembinaan diri sebagainya, sehingga metode dan materi yang digunakan ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan individu itu sendiri. Ini berkaitan dengan itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep kunci tentang kecemasan yang dimiliki oleh manusia dan digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan daripada bimbingan, yakni membantu individu individu supaya mengerti diri dan lingkungan, kemudian mampu memilih, memutuskan dan merencanakan setiap segi hidup secara bijaksana. Ini yang perlu.
Nah, kemudian bagaimana individu mampu mengembangkan kemampuan dan kesanggupan memecahkan masalah yang dihadapi. Ini juga hal yang perlu dibina ya, dalam kehidupan. Kemudian bagaimana supaya individu itu mampu mengelola aktivitas sehari-hari dengan baik dan bijaksana, mampu memahami dan bertindak bertindak sesuai dengan dengan norma agama, norma sosial, dan norma masyarakat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah konsep psikoanalisis yang menekankan nanti pengaruh masa lalu dari masa kecil itu kayak apa terhadap perjalanan manusia. Walaupun banyak yang para ahli yang mengkritik namun dalam beberapa hal konsep ini sesuai dengan konsep pembinaan bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Dalam sistem pembinaan akhlak individual nanti Islam menganjurkan agar keluarga dapat melatih dan membiasakan anak-anak agar tumbuh berkembang sesuai dengan norma agama dan juga norma sosial norma-norma ini norma-norma ini tidak bisa datang dengan sendirinya, akan tetapi melalui proses yang panjang. Ini yang ketiga dari Sigmund. Yang keempat adalah menurut teorinya tentang tahapan perkembangan kepribadian individu. Ini dapat digunakan dalam proses bimbingan bimbingan baik sebagai materi maupun pendekatan Nah, konsep ini nanti memberi arti bahwa materi, metode dan pola pola bimbingan ini harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian individu. Karena pada setiap tahapan ini memiliki karena pada setiap tahapan ini memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Oleh karena itu nanti konselor atau sebagai seorang yang pelaksana bimbingan ini harus mampu melakukan bimbingan dengan melihat dan memperhitungkan tahapan-tahapan daripada perkembangan yang bersangkutan. Begitu juga dengan seorang dai ini seharusnya juga bisa memahami adanya konsep dan posisi tersebut. Dan sedangkan yang kelima, menurut Fred adalah ketidaksadaran. Ini dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan pada individu dengan harapan dapat mengurangi impuls atau dorongan-dorongan ide yang bersifat irasional sehingga berubah menjadi rasional. Nah, dari beberapa pendapat yang dilakukan oleh Fred, Sigmund Freud ini dalam kehidupan konsep tersebut yang dapat diaplikasikan dalam bimbingan, maka kaitannya dengan pengaplikasian psikologi agama dan proses pembelajaran yang sangat penting. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan ruang lingkup psikologi agama. Ruang lingkup psikologi agama. Ini jika kita telusuri dari ruang lingkup psikologi agama, ampun maka psikologi modern ini terbatas pada 3 dimensi: fisik, biologis, kejiwaan, dan sosiokultur. Maka ruang lingkup psikologi Islam ini di samping 3 hal tersebut juga mencakup dimensi kerohanian dan juga dimensi spiritual. Itu suatu wilayah yang tak pernah disentuh oleh psikologi barat karena perbedaan
kerjakan. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Syaki Darujat, seperti dikutip dari Jalaluddin, bahwa lapangan penelitian psikologi agama ini mencakup proses beragama, ya, perasaan dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil yang dari hasil dari sebagai jadi kembali lagi, jadi bahwa yang menjadi lapangan penelitian psikologi agama ini mencakup proses beragama, perasaan, kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan terhadap suatu agama yang dianut. Oleh karena itu, ruang lingkup yang menjadi lapangan kajian psikologi agama ini meliputi 9 hal. Pertama, berkaitan 9 hal yang menjadi ruang lingkup. Ini pertama adalah macam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran. Karo ngomong iki. Maaf ya karo ngomong. Jadi yang berada di luar emosi. Kesadaran yang ini nanti kembali lagi. Pertama berkaitan kajian atau ruang lingkup kajian psikologi agama yang pertama merujakan tadi ada macam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran, di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa atau umum, seperti rasa lega, rasa tentram, ya, setelah habis sembahyang, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa, membaca ayat ini dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana perasaan dan bagaimana perasaan, nanti yang kedua adalah bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual ya, terhadap Tuhan, misalnya rasa tenang dan lega batin. Yang ketiga adalah ruang lingkup psikologi agama ini adalah mempelajari, meneliti dan menganalisa pengaruh kepercayaan alam, adanya hidup nanti sesudah mati akhirat bagi setiap insan nanti. Yang ruang lingkup yang keempat adalah nanti psikologi agama ini meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap sikap dan tingkah laku dalam kehidupan. Yang kelima adalah meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci dan juga kelegaan batinnya. Ini yang kelima. Nah, semua itu yang nomor 1 sampai nomor 5 ini tercakup dalam kesadaran beragama dan pengalaman beragama. Yang dimaksud dengan kesadaran agama adalah bagian atau segi agama yang hadir ya, dalam pikiran yang merupakan aspek mental dari aktivitas agama. Nah, sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan amaliyah. Tegasnya nanti bahwa psikologi agama ini hanya mempelajari dan meneliti fungsi jiwa yang memantul dan memelihara diri dalam perilaku dalam kaitannya dengan kesadaran dan pengalaman manusia, pengalaman manusia. Nah, selanjutnya psikologi agama ini mempelajari ya, tentang psikis manusia dalam hubungannya dengan manifestasi keagamaan, yaitu nanti jadi psikologi agama ini mempelajari ya, kesadaran agama
atau religious discourses, dan pengalaman agama religi experience. Nah, kesadaran agama ini nanti hadir, kesadaran agama ini nanti akan hadir dalam pikiran dan dapat dikaji dengan introspeksi ya. Pengalaman agama nanti merupakan jadi pengalaman agama nanti berupa perasaan yang hadir dalam keyakinan sebagai buah daripada amal keagamaan. Semisal ya kita bisa melanggengkan zikir, puasa sunnah atau ibadah sebagainya, yang itu menjadi akhirnya menjadi objek studi ya, yang dapat berubah ya nanti gejala psikis manusia yang berkaitan dengan tingkah laku keagamaan. Yang kedua adalah proses hubungan antara psikis manusia dan tingkah laku keagamaan. Nah, sedangkan menurut istilah psikologi agama adalah yang tadi adalah ilmu yang ya meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang yang menyangkut tata cara bagaimana berpikir, bagaimana bersikap, berkreasi dan bertingkah laku. Ya. Nah, ini dapat dipisahkan dari keyakinan. Karena keyakinan ini masuk dalam konstruksi kepribadian. Itu berkaitan dengan beberapa hal yang ruang lingkup psikologi agama. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kita masuk kepada dasar psikologi agama. Ya. Paling tidak berkaitan dengan dasar psikologi agama menurut kepercayaan umat Islam. Pertama bisa merujuk kepada Al-Quran, ya, surat Al-Imran ayat 179 nanti yang berkata bunyinya wa ma kana Allah liyadarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha min thayyib wa ma kana Allah liyudhi'akum al-ghaib walakin Allah yastabi bi rusulihi ma yasha fa aminu billahi wa rasulih fa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adzim. Nah, yang kedua ini adalah nanti berlandasan kepada surat Fussilat ayat surat Fussilat ayat 53 yang artinya yang bunyinya asanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ya hatta yatabayyana lakum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Adapun berkaitan dengan sabda Nabi, sabda Nabi ini adalah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik nanti. Ya, yaitu di sana disebutkan taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamasukum bihima kitabullah wa sunnati rasul. Nanti saya telah meninggalkan pada kamu sekalian dua hal yang mana kamu sekalian ya tidak akan sesat selama kamu berpegang pada keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah dan kitab Rasulnya ya. Ini ada kalau kayak gitu nanti kemudian ya paling tidak bisa kita pahami bahwa pertama ada dua alasan mendasar mengapa kita perlu menghadirkan psikologi Islam atau psikologi agama. Alasan yang paling utama adalah karena Islam mempunyai pandangan sendiri tentang manusia. Ini pertama ya. Jadi kenapa saya ulangi lagi, jadi alasan yang mendasar mengapa kita mempelajari psikologi agama atau psikologi Islam. Ini yang pertama, karena Islam ini memiliki pandangan-pandangan tersendiri tentang kemanusiaan atau tentang manusia. Al-Quran sebagai sumber utama agama Islam, dia merupakan kitab petunjuk yang di dalamnya banyak terdapat rahasia mengenai manusia. Allah sebagai pencipta manusia ya, lebih tahu tentang kenyataan dan kepastian tentang siapa manusia. Nah, lewat Al-Quran Allah memberikan rahasia-rahasia tentang kemanusiaan ya, karena Allah lebih tahu tentang apa yang ada di manusia, karena Tuhan sebagai dealer ya. Ini nanti itu diantara yang paling mendasar ya. Nanti tentang kenapa kita harus mempelajari psikologi agama. Yang selanjutnya adalah fungsi psikologi agama. Ini secara fungsi bisa kita gariskan ke 4 pokok punya fungsi dari psikologi agama. Nanti yang pertama adalah menerangkan perilaku yang menyimpang pada diri manusia sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah
berfungsi untuk memprediksi tingkah laku pada manusia syariat. Yang ketiga adalah mengontrol perilaku yang dilakukan manusia agar tidak terjadi penyimpangan. Sedangkan yang keempat, fungsi psikologi agama adalah mengarahkan manusia untuk mencapai ridho Allah. Nah, dengan demikian maka atau dengan melihat adanya 4 fungsi pokok dari psikologi agama, maka kehadiran psikologi agama ini dipenuhi dengan situasi misi yang sangat besar, atau dipenuhi dengan adanya misi yang sangat besar, yang misi itu adalah bagaimana menyelamatkan manusia dan mengantarkan manusia untuk memenuhi kecenderungan alamiahnya untuk kembali pada Allah dan mendapatkan ridhonya. Sehingga final daripada tugas psikologi agama ini adalah menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Sehingga dengan adanya kemampuan atau dengan adanya psikologi agama ini, kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, ini mampu mencapai fidunya hasanah, wafil akhirat hasanah, dan waqina adzabannar. Paling tidak itu yang menjadi fungsi pokok dan tujuan pokok yang ingin dicapai oleh psikologi agama. Nah, berkaitan dengan tujuan psikologi agama, jika tadi fungsi psikologi agama 4, maka nanti kita berkaitan dengan tujuan psikologi agama. Ini paling tidak yang pertama, psikologi Islam atau yang kita sebut psikologi agama ini bertujuan untuk kesejahteraan seluruh umat. Pertama, yang kedua adalah untuk memprediksi perilaku manusia, mengontrol dan mengarahkan perilaku. Yang ketiga adalah membangun ilmu dengan visi Islam, dan yang keempat agama sebagai dasar pembentukan ilmu itu sendiri. Nah, jika kayak gitu, maka psikologi Islam ini disusun dengan memakai Al-Quran sebagai acuan utama. Sementara Al-Quran diturunkan bukan semata-mata untuk kebaikan umat Islam, tetapi juga kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Hal itu sebagaimana digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Mim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur bi'idzni rabbihim ila siratim mustaqim. Bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini ya. Oleh sebab itu dengan sederhana dapat dikatakan bahwa psikologi Islam atau psikologi agama ini dibangun dengan arahan untuk kesejahteraan umat. Ya. Kemudian mengenai untuk siapa psikologi ini akan dimanfaatkan, maka bisa kita lihat bahwa psikologi Islam atau psikologi agama adalah suatu disiplin ilmu yang universal yang dapat diterapkan untuk semua manusia. Dengan kata lain, kalau kita menantang untuk siapa psikologi agama ini, maka psikologi agama ini bisa diterapkan dan bisa difungsikan oleh siapapun, selama dia masih dalam koridor manusia. Nah, sedangkan pengembangan psikologi Islam ini nanti dari psikologi Islam ini bisa berkembang atau tidak, ini tidak lepas dari apa yang kita sebut sebagai tugas kekhalifahan manusia di muka bumi, yaitu sebagian disebutkan di Al-Baqarah itu tadi ini jangilu fi arti khalifah. Sebagai khalifah, maka perlu psikologi. Sehingga itu nanti manusia yang ditunjuk sebagai khalifah fil ard ini mampu menciptakan nuansa rahmatan lil alamin. Nah, kemudian tujuan daripada pengembangan psikologi agama atau psikologi Islam ini nanti adalah bagaimana memecahkan problem-problem dan mengembangkan potensi individu, kemudian memahami pola-pola mereka. Dengan kata lain, psikologi agama ini mampu menciptakan problem solving dari setiap permasalahan hidup yang dihadapi oleh insan. Kemudian kita sekilas berkaitan dengan sejarah perkembangan psikologi agama di Barat ya. Nanti berdasarkan sumber Barat, nanti para ahli psikologi agama ini menilai bahwa kajian mengenai psikologi agama mulai populer ini sekitar abad ke-19, sekitar masa jadi pada masa itu psikologi agama semakin berkembang, digunakan sebagai alat untuk kajian agama.
kajian agama. Nah, kajian-kajian semacam ini membantu pemahaman terhadap cara tingkah laku, berpikir dan mengemukakan perasaan keagamaan. Ya. Nah, sejak terbitnya buku The Variantes of Religion Experience yang terbit tahun 1903 sebagai kumpulan dari matematikulan William James di 4 universitas, maka langkah awal daripada kajian psikologi agama ini mulai diakui para ahli psikologi, dan dalam jangka waktu 30 tahun kemudian banyak buku-buku lain yang diterbitkan sejalan dengan konsep yang serupa. Di antaranya adalah buku The Psychology of Religion of Struktur yang tahun 1899 itu dan sebagainya nanti. Ya. Yang khususnya adalah mengenai khususnya adalah berbicara tentang aliran-aliran sufistik dalam Islam. Nah, sejak saat itu kajian-kajian tentang psikologi agama tampak tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang menyangkut menyangkut kehidupan beragama. Tapi nanti sudah melebar atau meluas kepada masalah-masalah khusus yang tidak terbatas pada agama yang ada di barat nanti. Nah, sebagian dikatakan bahwa psikologi agama ini nanti tergolong cabang psikologi yang berusia muda, maka berdasarkan informasi dari beberapa literatur dapat disebutkan bahwa kelahiran psikologi agama sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri ini memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Ya, selain itu pada tahapan-tahapan awal psikologi agama ini didukung oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Sumber-sumber barat ini nanti merujuk pada awal kelahiran psikologi agama. Nah, ya diantara dari karya Erwin Taylor ya. Nanti. Sekarang berkaitan sejak kapan ya? Ini nanti disiplin psikologi agama ini menjadi ilmu yang tersendiri nanti di dunia atau di belahan timur. Ini bujang saya sudah tidur ya. Di timur, di dunia timur ya nanti. Khususnya nanti di wilayah di wilayah kekuasaan Islam nanti. Tulisan-tulisan yang memuat kajian tentang psikologi agama ini belum sempat dimasukkan padahal kalau kita melihat tulisan misal diantara Ishaq bin Ibnu Yasar abad ke-7 Masehi ini berjudul Asyar wal Maghazi, ini jadi memuat berbagai fragmen nanti dari biografi Nabi Muhammad SAW, ensiklopedi Risalah Al-Hayy Ibnu Yahzan fi Asrari Hikmah dan sebagainya juga termasuk gambaran daripada munculnya psikologi di belahan timur atau di wilayah-wilayah Islam. Kemudian berkaitan dengan karya besarnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin ya, dan juga bukunya Al-Muqit min Dalail ya, penyelamatan dari keselamatan di Al-Muqit min Dalail, dan masih banyak lagi tulisan umat muslim ya, yang nanti sudah mulai menyinggung tentang psikologi agama. Namun sayangnya karya tersebut ini tidak dikembangkan menjadi disiplin tersendiri sebagaimana hal yang dilakukan oleh di kalangan barat. Ini diantaranya. Lebih lanjut nanti kita melihat kepada Marshall ya, melihat atau sejarah perkembangan ya, beberapa karya-karya Muslim di belahan dunia timur ya ini nanti lebih disebabkan oleh adanya faktor intern umat Islam sendiri ya. Yang menurutnya ini diantara masalah Islam gagal mempelopori kemodernan karena 3 hal. Yang pertama adalah konsentrasi yang terlalu besar pada penanaman modal harta dan
manusia pada bidang-bidang tertentu. Khususnya ketika itu adalah adanya berkecamuk dan fokus kepada bidang fikih nanti. Yang penyebab gagalnya kemodernan yang kedua adalah kerusakan hebat baik material maupun mental psikologis akibat serbuan bangsa Mongol. Yang ketiga adalah kegagalan ketiga disebutkan adanya kecemerlangan peradaban Islam sebagai suatu bentuk pemuncakan abad agraria kaum muslimin yang tidak pernah secara mendesak mereka perlu pada peningkatan yang lebih tinggi. Tapi terlepas dari alasan penyebab apapun, nanti paling tidak, memang setelah zaman kemunduran Islam secara politis, nanti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan ini memang kemudian dipelopori oleh dunia Barat. Dengan kata lain, Islam mengalami pengemunduran berkaitan ilmu pengetahuan, sedangkan Barat mengalami merangkak ke titik kemajuan. Dan baru setelah negara-negara Islam terlepas dari kungkungan penjajah Barat, setelah bertahap muncul karya-karya ilmuwan Muslim. Karya-karya penulis Muslim di zaman modern ini nanti berkaitan dengan psikologi, diantaranya adalah Tatawur As-Su'ur Ad-Dini, Nginda TV wal Al-Murabit, karya Al-Mughari tahun 1955. Dan kata An-Numu An-Nafs yang terbit tahun 1953 dan yang dianggap sebagai awal munculnya psikologi agama di kalangan ilmuwan Muslim modern. Selain itu nanti ada juga karya Alif Abdul Fattah dalam bukunya Ruh Din Al-Islami yang sempat terbit tahun 1959. Itu sejarah perkembangan psikologi di dunia timur. Sekarang selanjutnya adalah sejarah perkembangan psikologi agama di Indonesia. Ini mengenai psikologi agama baru dikenal di Indonesia dikenal sekitar 1970-an, yaitu oleh Profesor Dr. Zaki Darajat. Memang ada sejumlah buku yang beliau tulis untuk kepentingan pegangan bagi mahasiswa di lingkungan IAIN diantaranya. Di luar itu kuliah mengenai psikologi agama juga sudah diberikan khususnya di Fakultas Tarbiyah oleh Profesor Dr. Ahmad Mukti Ali dan Profesor Dr. Zaki Darajat sendiri. Di mana kedua orang tersebut dikenal sebagai pelopor pengembang psikologi agama di IAIN di wilayah-wilayah Indonesia khususnya. Namun buku-buku yang khusus mengenai psikologi agama banyak dihasilkan oleh Profesor Dr. Zaki Darajat. Antara lain adalah Ilmu Jiwa Agama yang pertama kali terbit tahun 1970, Peranan Agama Islam dalam Kesehatan Mental yang terbit juga 1970 dan Kesehatan Mental. Di samping itu perkembangan psikologi agama di Indonesia ini juga dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi sebagai ilmuwan, agamawan, dan bidang kedokteran. Di antara karya-karya yang berkaitan dengan psikologi agama adalah buku Agama dan Kesehatan Badan atau Jiwa yang terbit tahun 1965 oleh Profesor Dr. Aulia, kemudian tahun 1975 KHSS Zaman menulis buku Islam dan Psikosomatik Kemudian Dr. Niji Syukur Listi menulis buku pengalaman dan motivasi beragama, pengantar pengasul agama, kemudian sebagai karya yang muat sebagai teori kesehatan mental di tahun 1986. Sedangkan Profesor Dr. Hasan Langgulung juga menulis buku teori-teori kesehatan mental yang juga ikut memperkaya khazanah bagi pengembangan psikologi agama di tanah air. Dalam buku ini memuat pikiran para ilmuwan Muslim zaman klasik tentang kesehatan mental menurut pendekatan Islam. Sejak menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, psikologi agama ini dinilai cukup pesat dibandingkan usianya yang masih tergolong muda. Hal ini antara lain disebabkan selain bidang kajian psikologi agama yang menyangkut kehidupan manusia secara pribadi maupun kelompok,
juga bidang kajiannya yang juga mencakup permasalahan yang menyangkut perkembangan usia manusia. Selain itu juga sesuai dengan bidang cakupannya, ya, ternyata psikologi agama termasuk ilmu terapan yang banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sementara kira-kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Bangga menjadi alumni KPI Unsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.